Tabut Perjanjian dan Obed Edom, kita lihat lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi, eh, Tabut Perjanjian itu merupakan hal yang sangat penting karena itu melambangkan hadirat Tuhan. Artinya Tuhan hadir di situ. Eh, tetapi lewat perjalanan Tabut Perjanjian, bagaimana itu berpindah-pindah tempat, itu mengajarkan kepada kita eh, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita pahami dan sikap iman kita terhadap firman Tuhan. Sikap iman kita terhadap firman, terhadap pelayanan kita, dan terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, kita telah melihat bersama-sama sebelumnya, setelah masuk tanah Kanaan, setelah masuk tanah Kanaan, Tabut Perjanjian itu ada di Silo, sorry, di Gilgal. Jadi mereka di Gilgal terlebih dahulu, setelah menaklukkan kota-kota besar di wilayah tengah atau pusat tanah Kanaan, mereka memindahkan tabut perjanjian dari Gilgal ke Silo. Nah, itu kalau kita lihat di Gilgal itu 1406 sebelum Masehi, dipindahkan ke Silo itu sudah berlalu waktu sekitar eh, sekitar 6 tahun, ya, 6 tahun. Di Yosua 18 ayat 1 sampai 2 dikatakan mereka memindahkan tabut perjanjian dari Gilgal ke Silo. Kenapa ke Silo? Karena itu merupakan pusat, ya, titik tengah dari tanah janji atau tanah Kanaan. Tetapi kemudian setelah zaman hakim-hakim, ya, jadi dari zaman Yosua, kemudian ada zaman hakim-hakim, tabut perjanjian itu dipindahkan ke Silo, dan di Silo tabut perjanjian itu ada di masa hakim-hakim sekitar 340 tahun. Kemudian eh, dari Silo mereka bawa tabut perjanjian itu ke perang Afek. Afek itu nama tempat. Dan perang ini berlangsung di tahun 1102 sebelum Masehi. 1 Samuel 4 ayat 1 dan 11 bicara mengenai hal itu. Dari sini kita bisa lihat kenapa tabut perjanjian itu dipindahkan dari Silo ke Afek. Karena orang Israel, umat Tuhan itu mereka berpikir begini, oh kalau kita perang, kalau tabut perjanjian ada, kita pasti menang. Tapi mereka itu sikap mereka yang demikian menampakkan bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa oh kalau tabut ada kita menang, kalau tabut nggak ada kita kalah. Jadi mereka menganggap tabut Tuhan itu seperti jimat. Jadi kalau ada itu ya bisa menang. Ini sama seperti ini sama seperti orang yang pergi kemana-mana bawa-bawa Alkitab tanpa dibaca. Kenapa? Yang penting bawa Alkitabnya. Alkitab akan melindungi saya. Padahal nggak pernah dibaca itu. Ah, seperti ini. Dan apa yang terjadi dalam perang melawan Filistin di satu tempat namanya Afek, orang Israel kalah dan tabut perjanjian dirampas orang Filistin. Nah, kekalahan orang Israel di Afek ini dan tabut perjanjian dirampas, bagi orang Israel, mereka melihatnya kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kita. Waduh, Tuhan marah sama kita. Tuhan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Nah, itu pikiran mereka. Bagi orang Filistin yang menang perang, mereka lihatnya bagaimana? Mereka lihatnya bahwa, oh, Tuhannya orang Israel kalah. Akhirnya kalah. Gitu. Mereka berpikir begitu. Jadi dari Afek ini, mereka bawa uh, tabut perjanjian ke um, kota-kota orang Filistin. Dan lamanya tabut perjanjian di kota-kota orang Filistin itu sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya. Di 1 Samuel 6 ayat 1 mengatakan itu. Dari Afek, tempat pertama yang mereka bawa itu adalah Asdod. Ini kota orang Filistin. Dari Asdod, mereka pindahkan ke Gad. Ya. Dari Asdod pindahkan ke Gad. Dan dari Gad,
mereka pindahkan ke Ekron. Pertanyaannya, kenapa tabut-tabut itu mereka pindahkan? Karena ketika tabut itu ada di Asdod, mereka bawa dalam kuilnya mereka, tempat ibadahnya mereka. Mereka taruh berhadapan dengan dewa mereka yang namanya Dagon. Jadi Dagon itu badannya manusia, kepalanya itu kepala ikan. Itu. Dan mereka percaya Dagon ini sebagai dewa yang berkuasa atas iklim, jadi dewa untuk kesejahteraan mereka. Tapi keesokan paginya ternyata Dagon itu sudah jatuh menunduk seperti menyembah di hadapan tabut perjanjian. Nah, akhirnya mereka diriin lagi. Oh, cuma kebetulan lah. Mungkin ada gempa kita nggak sadar gitu. Eh, besoknya jatuh lagi. Bedanya adalah lehernya patah. Lehernya patah sampai ke, seperti ditendang gitu. Kepalanya itu sampai ke pintu masuk kuil. Bukan hanya berhenti di situ. Semua orang-orang Filistin yang tinggal di kota Asdod itu kena tulah, kena penyakit parah. Sampai kayak mereka mau mati. Makanya mereka langsung berpikir begini, oh dewa kita kalah. Ini harus kita bawa ke kota yang lain yang dewanya lebih kuat. Makanya mereka bawa ke kota Gad. Tetapi peristiwa yang sama terjadi. Tuhan pukul semua dewa-dewa di sana. Tidak berdaya. Mereka udah sembah-sembah patung-patung itu. Tidak ada jawaban. Justru yang ada mereka itu kena sakit penyakit sampai mau mati mereka. Akhirnya dipindahkan ke Ekron. Kenapa? Karena dewa di Gad seperti kalah terhadap Allah orang Israel. Dipindahkanlah itu ke Ekron. Di Ekron jadi hal yang sama lagi. Akhirnya mereka berpikir bahwa ternyata eh, dewa-dewa kita yang dewa atas wilayah ternyata kalah terhadap Allah Israel. Akhirnya mereka berpikir begini, kalau tabut ini terus ada di kota kita, bisa musnah kita semua. Lebih baik kita kembaliin aja lah tabut itu ke orang Israel. Nah, mereka pilih lembu dan mereka arahkan perjalanannya itu ke arah wilayah Israel. Dan wilayah terluar itu ada satu kota Yehuda namanya Bet Shemesh. Mereka bilang begini, ya udah kita taruh itu di atas kereta, tabut itu taruh di atas kereta, terus ini lembu ini dua ekor ini kita arahkan ke Bet Shemesh, ke wilayah orang Israel. Kita nanti coba lihat, kalau dia lurus terus sampai ke Bet Shemesh itu, berarti semua yang menimpa kita memang itu kerjaannya Allah Israel. Tapi kalau misalnya sapi itu belok ke kiri atau ke kanan, wah semuanya cuma kebetulan aja lah. Ternyata apa? Sapinya nggak belok kiri, belok kanan, dia terus menerus pergi ke Bet Shemesh. Di situ mereka apa? Jadi takut bahwa apa? Bahwa ternyata kita pikir kita menang selama ini, justru yang terjadi adalah gara-gara tabut itu, gara-gara Allah Israel itu, kita hampir mati semuanya. Nah, jadi kita bisa lihat perjalanan tabut perjanjian itu berpindah-pindah. Ketika tabut itu diambil orang Filistin di dalam perang Afek, dinyatakan bahwa kemuliaan Tuhan telah meninggalkan Israel. Jadi orang Israel melihat bahwa oh kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan kita. Sudah nggak ada lagi. Kita sendirian, ditinggal. Nah, tetapi justru, ayo kita lihat, di wilayah orang kafir, di wilayah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, justru Tuhan itu dimuliakan. Kenapa? Karena mereka mengakui, oh ini Allah Israel luar biasa. Ini Allah Israel itu memang Allah alam semesta. Tidak bisa dibatasi oleh wilayah gitu. Tidak bisa dibatasi. Bayangkan, orang yang tidak percaya mengakui kedahsyatan Tuhan. Tetapi umat Tuhan, mereka anggap apa? Ya, Tuhan sudah biasalah kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan sikap. Perbedaan sikap antara umat Tuhan dan umat yang tidak percaya. Ya, kadang-kadang kalau kita pikir direnungkan lagi dalam perjalanan kehidupan iman kita, karena udah Kristen sudah lama, jadi ya kita dengan Tuhan udah oke lah gitu, oke lah gitu. Nah, tapi kita tidak
apa ya, kita tanpa disadari rasa takut akan Tuhan itu turun. Sikap kita menjadi berubah terhadap Tuhan. Nah, jadi ini semua ditampakkan lewat bagaimana tabut perjanjian itu berpindah-pindah. Kemudian dari Betsemen, tabut perjanjian itu dibawa ke Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim, kenapa dibawa ke Kiryat Yearim? Karena di Betsemes orang-orang mereka penasaran, mereka senang sekali tabutnya kembali, tapi mereka coba melihat isi tabut itu. Padahal Tuhan sudah bilang nggak boleh lihat ke dalam. Kalau lihat ke dalam pasti mati. Mereka coba-coba, akhirnya mati. 70 orang mati, bayangkan. Sementara berduka kan, bayangkan 70 orang mati. Taruhlah misalnya yang apa eh, ini kepala keluarga satu. Berarti ini ada 70 rumah sementara berduka. Tetap di saat yang sama mereka kirim utusan ke Kiryat Yearim karena mereka tahu bahwa orang-orang di Kiryat Yearim itu suku Lewinya itu mereka mendambakan tabut perjanjian untuk kembali. Pada akhirnya orang Kiryat Yearim datang dan ambil tabut itu. Nah, di Kiryat Yearim mereka membawa tabut Tuhan di rumah Abinadab. Dan Alkitab katakan tabut ada di rumah Abinadab selama 20 tahun. Nah, setelah ada untuk waktu yang sangat lama, di tahun 1003 sebelum Masehi, ketika Daud menjadi raja, bayangkan, di Kiryat Yearim itu, tabut ada di sana untuk waktu yang sangat lama, hampir 100 tahun, 99 tahun, 7 bulan, hampir 100 tahun. Itu tabut perjanjian ada di sana, di zaman Nabi Samuel, di zamannya Saul, sampai Daud menjadi raja. Apa yang terjadi di tahun 1003 sebelum Masehi? Ketika Daud menjadi raja, hal pertama dia menjadi raja atas semua suku ya, semua suku Israel, 12 suku Israel, dia berpikir begini, oh ini hati orang Israel ini sementara terbagi. Dulu eh, mereka mengikuti Saul, melawan saya, tetapi sekarang Saul sudah tidak ada, dan sekarang ini bagaimana supaya mereka ini tidak takut, tetapi mereka menjadi satu. Nah, Daud memiliki pemikiran begini, kalau tabut Tuhan itu ada di pusat tanah Kanaan, pada akhirnya hati orang Israel itu akan menjadi satu. Nah, seperti ini. Pada akhirnya Daud berusaha untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab di Kiryat Yearim dipindahkan ke Yerusalem. Nah, tetapi kita lihat di dalam Alkitab ternyata dicatat bahwa ada 2 kali usaha Daud memindahkan tabut perjanjian. Hari ini kita lihat usaha yang pertama. Apa yang terjadi? Kenapa ada 2 kali? Kenapa bukan cuma 1 kali? Nah, kita lihat. Usaha pertama yang Daud lakukan, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda atau Kiryat Yearim dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang berkata di atas kerubung. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, um, tabut perjanjian itu dipindahkan. Tetapi kalau kita lihat, apa yang terjadi dalam usaha pertama Daud ini? Apa yang terjadi? Di 2 Samuel 6, ayat 6 sampai 7 dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana, karena ketidaklorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah. Nah, coba bayangkan misalnya kita jadi petugasnya gitu ya. Petugas untuk menjaga tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya lagi dibawa di atas kereta,
ditarik sapi. Tiba-tiba sapinya belok ke alas selokan. Tabutnya udah hampir jatuh. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan lakukan hal yang sama dengan Uza, kan? Kita akan mencegah supaya tabut Allah jangan jatuh. Itu otomatis kan? Itu merupakan suatu hal yang natural, alami untuk dilakukan. Tetapi justru ketika Uza lakukan itu, Tuhan menyambar dia dan dia mati. Langsung mati di tempat. Pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi? Jadi gara-gara ini tabut nggak jadi dibawa ke Yerusalem. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan menyambar Uza sampai mati? Alasan yang pertama, karena Daud melakukan kehendak Tuhan berpusat pada kenyamanan sendiri. Sekali lagi Daud dan rombongan. Rombongan itu bukan cuma Daud saja. Semuanya melakukan kehendak Tuhan berpusat pada kenyamanan sendiri. Kalau kita perhatikan, mereka membawa tabut itu di atas kereta. Padahal untuk memindahkan tabut, Tuhan menegaskan bahwa apa? Tabut harus dipindahkan dengan cara dipikul. Dipikul. Bukan oleh sembarangan orang, tetapi oleh Bani Kehat. Orang Kehat. Bilangan 4 ayat 15. Bicara mengenai hal itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka memindahkan dengan kereta ini. Jadi meskipun mereka ingin melakukan kehendak Allah, mereka lakukan dengan cara mereka sendiri untuk kenyamanan mereka. 2 Samuel 6 ayat 6 ayat 3 di situ dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Nah, membawa ke dalam kereta yang baru. Ini mengingatkan kita kepada cara orang Filistin. Orang Filistin ketika memindahkan tabut, mereka pindahkan dengan kereta yang baru. Jadi bagaimana? Umat Tuhan yang seharusnya tahu cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, firman Tuhan. Justru mereka bukan menggunakan sesuai dengan firman Tuhan, mereka pakai pikiran mereka sendiri demi kenyamanan mereka. Nggak usah dipikul-pikul lah, bawa aja pakai kereta, kan gampang, lebih mudah begitu ngapain? Kalau bisa mudah, ngapain harus susah? Jadi di sini kita bisa lihat mereka menyalahi firman Tuhan. Bilangan 4 ayat 15. Dikatakan bahwa apa? Dikatakan di bagian akhirnya dikatakan jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Kata diangkat di sini bahasa Ibrani-nya berarti dipikul, dibawa dengan dipikul di bawah seperti ini. Nah, jadi ketika kita melayani kehendak Tuhan pun kita tidak boleh menggunakan cara kita. Jangan, ya. Kita harus menggunakan cara Tuhan. Alasan yang berikutnya, kenapa peristiwa Uzamati itu terjadi? Karena antusias manusiawi mereka. Antusias manusiawi mereka. Ya. Kalau kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan lembu uh, Uza menahan atau memegang tabut Allah karena lembu-lembu itu tergelincir. Bahasa aslinya tergelincir itu adalah berjingkrak-jingkrak. Jadi sapi-sapinya itu lompat-lompat. Lompat-lompat. Supaya kita bisa mengerti ini. Jadi dari Kiryat Yearim, tabut itu berjalan menuju Yerusalem. Di tengah jalan itu ada seperti pertigaan gitu. Tabutnya bukannya jalan lurus menuju Yerusalem, tiba-tiba dibelok kiri. Tiba-tiba dibelok kiri. Misalnya gitu. Artinya, artinya ini sapi-sapi sudah ditarik-tarik, sudah diarahkan, tetap mereka nggak mau pergi ke Yerusalem. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak mau tabut pergi ke Yerusalem. Bayangkan, misalnya kita jangankan begitu ya, misalnya kita mau, oh, Bapak Pendeta, tolong datang ke rumah saya, doakan saya. Ini saya tolong ini ya, sudah siapin semuanya.
Kalau datangnya Bapak Pendeta ya, tiba-tiba Bapak Pendeta di apa, di tengah jalan, nggak jadi ke rumah kita. Nggak jadi ke rumah kita, cuma pengen pergi ke rumah yang dekat di situ. Ternyata setelah diselidiki, pendeta nggak mau datang ke rumah saya. Reaksi kita gimana? Mungkin reaksi kita adalah, oh ya sudah, kalau pendeta kayak gitu, lihat aja kalau hari Minggu saya mau datang. Biasanya seperti itu kan? Ya ini satu reaksi yang umum. Tapi di zaman itu, bayangkan, tabut perjanjian yang mewakili keberadaan Tuhan atau apa hadirat Tuhan tidak mau pergi ke tempat di mana Daud berada. Daud waktu itu ketika Uzam mati, tiba-tiba mati disandang Tuhan. Daud takut, Daud kesel juga, Daud kayak frustasi. Salah saya apa? Kenapa Tuhan nggak mau datang? Dia banyak sekali pikiran ini. Kenapa Tuhan tidak mau? Nah, di sini kalau kita lihat Uza, dia memegang tabut supaya tidak jatuh. Dari sudut pandang manusia, oh kita kan mencegah, kita kan lakukan untuk Tuhan juga. Tetapi itu dari sudut pandang manusia, mungkin itu benar. Tapi antusias manusiawi tidak sama dengan antusias Tuhan. Cara manusia bukanlah cara Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Bilangan 4 ayat 15, Tuhan sudah menetapkan, jangan pegang. Kalau pegang pasti mati. Tetapi yang terjadi kalau kita lihat, ini yang PIC atau koordinator uh, peristiwa memindahkan tabut itu adalah Uza dan Ahio. Bayangkan, Uza dan Ahio itu adalah cucu-cucu dari Abinadab. Dari sejak mereka bahkan belum lahir pun, tabut sudah ada di rumah mereka. Hampir 100 tahun tabut ada di rumah mereka. Jadi, bagi mereka, tabut Tuhan itu merupakan suatu yang biasa. Oh, itu pokoknya tabut dan saya. Wah, udah oke lah dalam pikiran mereka. Tetapi mereka yang seharusnya keturunan orang Kehat, keturunan orang Kehat, harusnya mereka lebih tahu firman dibandingkan orang lain kan? Tetapi mereka melanggar firman Tuhan itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi tidak boleh menggenapi menggenapi karena Tuhan berdasarkan pikiran sendiri. Ini antusias semangat memang diperlukan, tetapi harus dilakukan bersamaan dengan cara Tuhan. Inilah baru barulah hal ini menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, tadi juga saya bilang kan, bertahun-tahun kita melayani Tuhan, sikap kita terhadap Tuhan masih sama nggak seperti pertama kali melayani Dia dengan takut akan Tuhan? Apakah antusias melayani itu masih ada, atau kita melayani dengan antusias pribadi? Nah, jadi kita harus layani Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan cara Tuhan. Seperti ini. Yesaya dikatakan, jadi Yesaya 55 ayat 8, bisa dikatakan rancangan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berbeda. Ya, jalan Tuhan dan jalan kita itu berbeda. Akhirnya kita Allah mengharapkan kita tidak setengah-setengah di hadapan Tuhan, tetapi kita sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Nah, pada akhirnya, kalau kita lihat tabut perjanjian itu dipindahkan dari rumah Obed-Edom. Dipindahkan. Nah, 2 Samuel 6 ayat 10 sudah dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom perangkat itu. Ya, jadi dipindahkan ke rumah Obed-Edom katanya. Ya, semua catatan kita menyatakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tabut perjanjian itu berpindah tempat
itu bukan karena kemauan manusia. Tabut berpindah tempat itu, dia pergi kemana dia mau. Artinya apa? Tabut perjanjian pergi ke tempat di mana Allah berkenan. Nah ini, intinya di sini. Tabut akan pergi ke tempat di mana Tuhan kehendaki. Di Bilangan 10 ayat 33, di situ dikatakan bahwa dalam perjalanan orang Israel di padang gurun 40 tahun, Tuhan mencari tempat-tempat uh, istirahat bagi mereka. Hari perjanjian, berjalan 3 hari perjalanan untuk cari tempat. Jadi inilah sifat Tuhan udah seperti ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab pun, kalau kita di dalam Alkitab pun, um, tabut perjanjian itu, jadi tidak mau pergi kepada Daud. Tabut itu mencondongkan ke arah yang berbeda. Daud rencana tabut itu datang ke kota Daud, ke Yerusalem. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau pergi ke sana. Kenapa? Karena Daud, meskipun dia ada antusias, dia masih memakai pikiran dan cara manusiawi, bukan cara Tuhan. Hari ini mungkin kita ada hal-hal yang sudah kita rencanakan, kita rancangkan. Kalau kita maunya seperti ini, kita akan lakukan ini, lakukan itu. Harapan kita seperti apa? Semoga kita bisa melakukannya sesuai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Makanya sangat penting kita waktu kita bisa bertemu dengan Tuhan itu merupakan waktu yang berharga. Waktu ketika kita menerima bimbingan, ini kita bisa tahu, oh, yang saya rencanakan harusnya seperti apa ya? Saya bawa ini ke hadapan Tuhan harusnya seperti apa? Sehingga kita bisa tahu. Mazmur 107 ayat 9 di situ dikatakan, sebab dipuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, jadi pada akhirnya berkat Tuhan itu diberikan kepada orang yang siap. Nah ini, orang yang siap. Mazmur 107 ayat 9. Di sini kita bisa tahu bahwa dari semua rombongan, dari semua petugas yang ada di dalam usaha pertama memindahkan tabut perjanjian, hati dan sikap tidak ada yang siap. Kecuali siapa? Kecuali Obed Edom dan keluarganya. Kecuali Obed Edom dan keluarganya. Jadi Tuhan dia tidak mau pergi ke Yerusalem. Karena Daud tidak siap. Tuhan mau pergi ke mana? Rumah Obed Edom. Seperti itu. Makanya hari ini pun mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki kehendak. Dan Tuhan ingin kehendak itu digenapi lewat kehidupan kita. Cuma Yesus memberikan firman, bilang bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tuhan memiliki suatu hal yang ingin dia jalankan. Dia ingin jalankan itu. Tetapi tidak ada yang mau memahami isi hati Tuhan. Yang ingin cari tahu pikiran Tuhan itu apa. Makanya misalnya kita bekerja atau kita melayani atau kita ada satu tim kecil misalnya. Bukankah kita mau melakukannya dengan semua anggota itu memiliki visi misi yang sama, cara yang sama, hati yang sama? Dengan demikian baru bisa berhasil kan? Baru bisa dikerjakan. Makanya untuk kehendak Tuhan digenapi, kiranya kita semua bisa mencari tahu isi hati Tuhan apa. Pikiran Tuhan apa? Yang Tuhan mau apa? Ketika kita menjadi satu pikiran dengan Tuhan, lewat pengenalan akan firman, pada akhirnya kita bisa menjalankan kehendaknya dalam hidup kita. Di dalam buku yang ke-6, pendeta Abraham Park berbicara mengenai Obed Edom, dikatakan begini, walaupun dalam situasi yang menakutkan,
Obed-Edom menyambut tabut perjanjian Allah dengan iman selama 3 bulan. Sehingga seisi rumahnya dan segala yang ada padanya diberkati. Kita bisa bayangkan di sini. Ya. Uza baru saja mati loh. Sekarang misalnya, kita sementara pelayanan. Ketika pelayanan, tiba-tiba ada yang mati gitu. Ada yang mati. Karena suatu kesalahan yang dilakukan. Tiba-tiba ibadahnya dipindah ke rumah kita. Ya akan kita lakukan apa? Kita biasanya takut gitu. Aduh jangan di rumah saya lah gitu. Nanti kalau ada yang salah mati lagi gitu kan. Tetapi Obed-Edom dia memiliki hati yang menyambut tabut perjanjian Allah. Ya, semoga kita semua memiliki hati yang sama. Menyambut firman dalam kehidupan kita. Nah, jadi berkat apa yang Obed-Edom terima? Yang pertama, Obed-Edom menerima bukan berkat atas satu orang, melainkan seisi rumahnya. 2 Samuel 6 ayat 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bayangkan. Dan seisi rumahnya diberkati. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menerima firman, menyambut Tuhan dengan baik. Ketika kita menyambut Tuhan dengan baik, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, melayani sesuai dengan firman-Nya. Tuhan bukan hanya memberkati kita satu orang, tetapi Tuhan memberkati semua anggota keluarga. Tuhan memberkati semua orang yang ada di rumah kita. Tuhan akan memberkati semua hal yang dikerjakan oleh tangan kita. Baik itu pekerjaan maupun pendidikan sekolah kita. Ini berkat Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi kita perlu melihat Obed-Edom. Obed-Edom, kalau lihat arti namanya, Obed itu artinya hamba. Obed artinya hamba. Arti lainnya itu adalah ibadah. Melayani. Jadi hamba, ibadah, melayani. Ketika kita lakukan itu di hadapan Tuhan, betapa bersyukurnya kita kan. Kita menerima berkat Tuhan. Nah, ini dia. Ya, hamba dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, berkat yang kedua yang Obed-Edom terima adalah berkat mencapai keturunan demi keturunan. Jadi berkatnya itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi sampai kepada keturunannya. Nah, kalau kita baca di 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan ada keturunan-keturunan Obed-Edom yang melayani Tuhan. Ya, Allah memberkati dia luar biasa. Ada ekspresi gagah perkasa gitu ya. Jadi ada 62 keturunan dari rumah Obed-Edom dan setiap keturunan ini menjadi makmur. Ini luar biasa. Kita pernah belajar mengenai 24 divisi di bait suci. Ada 24 divisi penjaga pintu. Dari 24 divisi penjaga pintu, 13 divisi itu dipegang oleh keturunan Obed-Edom. Nah, ini luar biasa, berkat yang hebat. Tuhan membuat mereka mengambil bagian lebih banyak dibandingkan orang yang lainnya. Mereka menerima berkat sulung dari sulung. Nah, ini berkat yang besar. Jadi hari ini kiranya kita bisa menjadi anak Tuhan yang senantiasa melihat kehendak Tuhan. Dan menjadi kehendak Tuhan lewat firman ini. Ketika kita menyadari hal itu, kita coba melakukannya, maka Tuhan membukakan jalan kita, sehingga berkat kebaikan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Oke. Apakah ada yang bertanya? Belum ada Mas Sandi. Belum ada? Oke. Baik kalau begitu. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berlakukanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kehancuran. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi. Ya, Terima kasih Mas Adi. Terima kasih terima Pendeta Yudi, kasih. Tuhan Terima berkati. kasih. Sampai ketemu.